Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Lewensa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai front-end development, yaitu bagian CSS ya. Jadi setelah kita mengetahui atau mengenal apa itu HTML, maka selanjutnya yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang web development atau web designer adalah bagaimana caranya untuk menguasai script CSS ini. Kita mulai pengenalan CSS-nya. Jadi CSS adalah Cascading Style Sheet, yaitu secara sederhananya merupakan metode yang digunakan untuk mempersingkat penulisan pada sebuah tag HTML. Jadi seperti font, color, text, table, itu bisa didesain propertinya atau nilainya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sehingga kita tidak perlu menuliskan berkali-kali jika ada tag yang sama yang ada pada dokumen HTML sepenuhnya ya. Jadi CSS adalah merupakan sebuah presentation layer. Jadi kalau misalkan HTML adalah struktur datanya atau struktur arsitekturnya, maka CSS adalah interiornya. Jadi jika diibaratkan rumah, HTML adalah fondasinya. Kemudian CSS adalah catnya, atapnya berwarna merah sehingga tampilan rumahnya itu lebih enak dipandang. Struktur CSS ada 4 komponen utama, yaitu selektor, biasanya terdiri dari tag HTML. Kemudian ada div, ada ID, dan class ya. Itu untuk selektor ya. Biasanya yang dipakai hanya 3 selektor utama, yaitu tag HTML itu sendiri. Kemudian kita dapat menggunakan sebuah ID untuk menandai CSS. Dan satu lagi class untuk menandai elemen CSS ini. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi sebuah blok yang diawali dengan kurung kurawal buka. Kemudian di dalamnya ada properti dan nilai propertinya. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Teknik penulisan CSS ada 3. Yang pertama inline, yang kedua internal, dan yang terakhir eksternal. Jadi prioritas yang paling tinggi adalah inline CSS, kemudian dilanjutkan dengan internal CSS, dan terakhir adalah eksternal CSS. Kita mulai dulu dari external CSS, yaitu merupakan sebuah file terpisah dari dokumen HTML yang dihubungkan menggunakan referensi, tagnya menggunakan tag link dengan atribut rel dan href ya. Untuk penulisan href itu disesuaikan atau disamakan dengan penulisan sebuah tautan atau link. Jadi keuntungan kita membuat sebuah external CSS adalah file-file dokumen HTML yang lainnya itu dapat menggunakan file CSS yang sama. Jadi ada 3 dokumen HTML menggunakan satu file CSS yang sama ya formatnya. Yang kedua adalah inline CSS, yaitu menambahkan
langsung pada atribut atau tag pembuka sebuah tag HTML ya. Jadi style dituliskan di bagian tag pembuka, kemudian propertinya apa dan nilainya seperti apa. Jadi inline style ini merupakan prioritas paling tinggi daripada eksternal dan internal CSS. Yang terakhir adalah internal CSS, itu cara menggunakannya dituliskan di bagian elemen header, head, elemen head di atas sebelum kita masuk ke body. Nah, di elemen head ini kita menuliskan tag style, tag pembuka style, dan tag penutup style yang isinya adalah selektor, blok, properti, dan nilai CSS-nya ya. Terakhir kita akan mencoba demo programnya. Saya sudah membuat sebuah file dokumen HTML dengan eksternal CSS. Penulisannya seperti ini. Karena di dalam satu folder, maka saya bisa langsung menuliskan nama file CSS-nya ya. Jadi nama file CSS ini isinya adalah selektor H1, header 1, warnanya adalah merah. Jadi kalau dibuka, H1 warnanya merah ya. Kemudian jika saya akan menambahkan internal CSS, maka saya akan menuliskan di bagian head, tag style, kemudian properti H1 sekarang warnanya menjadi biru. Karena prioritasnya itu lebih tinggi daripada eksternal CSS, maka hasilnya akan menjadi biru ya. Yang tadinya merah sekarang jadi biru. Kemudian untuk penulisan inline CSS itu harus dituliskan di bagian opening tag menggunakan atribut style. Colornya diganti jadi oranye, dark gold. Hasilnya berubah lagi sesuai dengan prioritas yang paling tinggi ya. Jadi jika ada style yang sama pada setiap elemen CSS, baik itu eksternal, H1 eksternal, internal, H1 internal, dan inline style CSS, maka yang diprioritaskan adalah yang prioritas paling tinggi terlebih dahulu yang akan ditampilkan di browser ya. Jadi jika melihat inspect elemennya, jadi ini eksternal CSS, kemudian ini internal CSS, dan ini adalah inline CSS ya. Jadi yang dipakai adalah inline CSS ya. Jika inline-nya dihapus, maka dia akan mengambil bagian internal CSS. Jika dihapus juga, maka hasilnya adalah eksternal CSS. Oke, demikian pengenalan CSS bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.